Sudah, Ibu. Terlihat Ibu. Oke. Nah, pertemuan kali ini kita bahas mengenai classical theory test. Mungkin minggu lalu Budian udah menjelaskan secara detail mengenai CTT ini. Kita mereview ulang saja pada pertemuan ini. Nah, classical theory test ini merupakan analisis yang sederhana gitu, sehingga banyak digunakan. Fokusnya ini pada tes secara keseluruhan. Jadi variabel latennya itu atau variabel yang diamatinya itu diukur berdasarkan skor totalnya, bukan per item-itemnya. Namun bisa juga sih di generate untuk per itemnya. Nanti karena komponen-komponen dari CTT juga nanti salah satunya ada item analisis gitu. Kemudian ada reliabilitas dan juga validitas. Nah, asumsinya dalam CTT ini yaitu X sama dengan T ditambah E. X ini merupakan skor tampak atau skor yang diperoleh. T merupakan true score dan E ini merupakan error gitu. Nah, jadi dalam setiap pengukuran pasti kita memperoleh skor tampak atau skor yang diperoleh gitu. Nah, skor tampak ini selalu mengandung true score dan error. Nah, misalnya kita ingin mengukur kemampuan matematika seorang siswa gitu. Nah, dari 100 kali misalnya 100 kali ujian ternyata rata-ratanya itu 80. Nah, 80 itulah yang disebut dengan true score. Nah, sedangkan tiap tes itu nilainya bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda, misalnya 75, 85, 90, tapi dirata-ratakan tetap 80. Nah, perbedaan hasil ujian di setiap tes tersebut itu dipengaruhi oleh error gitu ya. Misalnya pada tes pertama dapat 90, tes kedua turun 80. Oh, mungkin dia lagi capek atau kurang fokus dan sebagainya. Jadi di situ di setiap pengukuran skor tampak ini selalu mengandung error yang diasumsikannya random gitu. Karena nggak tahu kita errornya apa ya. Bisa jadi lelah, bisa jadi lagi sakit gitu kan. Nah, di dalam classical theory test ini ada tiga komponen utama nanti yang akan kita bahas, yaitu reliabilitas, validitas, dan juga item analisis. Nah, yang pertama untuk reliabilitas ini apa? Reliabilitas ini menunjukkan kekonsistensiannya atau stabilitas suatu instrumen pengukuran gitu. Jadi reliabilitas ini mengukur kekonsistenan dari hasil suatu tes. Ini adalah rumusnya, adalah variansi dari skor yang diamati dan juga varians dari true score-nya. Nah, di dalam reliabilitas ini nanti pada prakteknya di R kita akan menggunakan tiga apa ya sebutnya? Tiga metode mungkin ya. Yang pertama split half reliability. Ini kita membagi tes menjadi dua bagian yang setara gitu. Menghitung skor total pada masing-masing bagian kemudian lalu mengkorelasikannya. Nah, split half ini nanti pada R ada dua tipe juga. Ada yang apa ya? Ada yang random dan satu lagi itu entar deh kita lihat ya, saya lupa. Jadi kalau yang random itu kita membagi duanya itu memang secara acak. Nah, kalau yang satu lagi itu dia terstruktur gitu. Misalnya dari 20 soal dibagi duanya itu bagian pertama itu soal yang genap, soal yang bagian keduanya itu soal yang ganjil. Nah, gitu. Kalau yang random benar-benar random. Nah, kekurangannya dari sebelah reliability ini bisa menghasilkan bias gitu. Nah, untuk mengkoreksi hasil dari speed half reliability ini, kita menggunakan koreksi Spearman-Brown. Nah, kemudian ada juga nih koefisien alpha Cronbach. Ini merupakan gabungan dari kedua metode sebelumnya. Jadi merepresentasikan rata-rata dari semua kemungkinan korelasi. Nah, kalau kita simpulkan sebuah reliability ini merupakan langkah awal dari korelasi dua setengah tes. Kemudian jadi nggak full tes, nggak full gitu ya. Jadi masih setengah gitu. Yang kedua Spearman Brown correction.
ini memperbaiki dari split half supaya reliabilitasnya ini penuh, tesnya penuh, semua soal gitu. Nah, kemudian Cron batch alpha ini lebih lanjutnya menghitung rata-rata semua kemungkinan split half reliability sehingga lebih representatif daripada hanya satu pembagian. Bentar, ini ada apa sih? Nah, kemudian ada validitas. Validitas untuk mengukur sejauh mana sebuah tes atau instrumen ini benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, ingin mengukur kemampuan mengerjakan soal matematika, ya harus dipastikan bahwa soalnya itu benar-benar soal matematika, gitu kan. Nah, kemudian ini adalah apa modelnya. CVR atau Content Validity Ratio. NE. NE ini merupakan jumlah ahli yang menilai item sebagai esensial. N-nya merupakan jumlah total ahli. Kalau di buku itu misalnya ingin agresi anak misalnya. Dalam pertanyaannya itu ada yang memuat apakah satu anak A itu memukul atau menggigit anak lainnya. Nah, misalnya dari 20 ahli itu 17 setuju gitu. Nah, jadi NE-nya adalah 17 dan N-nya itu 20. Nah, kemudian yang terakhir nih item analisis dalam classical theory test. Ada item difficult. Nah, ini untuk mengukur kesulitan, seberapa sulit sih sebuah item atau soal tersebut. Kemudian ada item discrimination, mengukur kemampuan butir soal dalam membedakan peserta tes. Peserta tesnya dengan kemampuan tinggi dan rendah. Kemudian ada IRI, Item Reliability Index, mengukur sejauh mana butir soal konsisten dengan skor total tes. Kemudian ada juga item validity index, mengukur sejauh mana butir soal berkorelasi dengan sama sih seperti IRI, namun dia menghubungkannya, mengkorelasikannya dengan kriteria eksternal. Kemudian ada yang terakhir distraktor analisis. Ini jawaban salah ini disebut dengan distraktor. Jadi mengecek kualitas jawaban yang salah pada soal pilihan ganda. Nah, mungkin itu untuk mereview mengenai classical teori tes. Mungkin kita masuk ke R-nya ya. Udah pada buka R-nya? Sebentar. Untuk acuannya ini saya menggunakan bukunya Okan Bulut yang handbook. Oh, udah ada ya bukunya? Udah di-share Budian di grup. Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, untuk yang bab 2. Sebentar saya siapkan dulu R-nya. Ini yang terlihat di kalian buku aja atau ada dengan R-nya? Buku saja. Saja gimana ya biar bisa kelihatan dua gitu. Saya share-nya harus apa?
Mungkin Share layar entire screen screen, mungkin ya. Gimana? entire screen, Bu. Entire screen. Oke. Oh ya. Nah, ini kelihatan dua ya. Sudah, Ibu. Nah, kita ikuti sintak yang ada di buku ini. Teman-teman silahkan install dulu package Hem. Jadi di dalam package Hem ini ada banyak data. Nanti mungkin yang akan kita gunakan itu tentang Sapa dan juga interest. Jadi silakan diinstal package-nya, install package library-nya. Sudah? Tadi apa, Bu, yang diinstal, Bu, package-nya? Maaf. Hem ini, Oh, itu. HEMP. Error. Diinstal package-nya, kemudian library hem-nya dipanggil. Oh ya, mungkin kalau yang sudah mencoba-coba mungkin ada yang error. Ada yang error nggak? Sudah berhasil. Jadi kalau package hem ini kalau kita install dengan perintah atau script biasanya pada R, kayak install titik package dalam kurung kutip dua nama library-nya gitu biasanya error. Ya nggak? Saya awal-awal coba juga error gitu karena disebutnya library tidak ada di dalam R gitu ya. Dan gitu nggak? Iya, Bu. Ya, itu karena emang package dari Hem itu memang bukan asli bawaan dari R-nya gitu. Jadi nggak tersedia di dalam folder package di dalam R-nya, melainkan dia ada di GitHub. Jadi teman-teman perlu menginstal GitHub-nya dulu ke dalam R ini. Nah, mungkin ini bisa kalian ikuti ya, supaya bisa memanggil library Hem di dalam R. Kalau saya baca-baca kemarin itu library Hem ini GitHub-nya pun versi 0,0 titik sekian. Sedangkan RStudio kita kan udah 4 titik ya. Nggak tahu kalau sekarang ini saya pakai 4,5 berapa gitu. Jadi udah nggak relevan lagi. Nah, jadi cara lainnya untuk menginstalnya ini script berikut. Dan sudah berhasil.
Jadi kita install dulu DevTools, kemudian panggil library-nya, kemudian install GitHub, mengambil package hem, kemudian kita panggil library hem-nya. Berhasil kan? Berhasil nggak? Seharusnya nggak lama sih. Udah belum? Mas Fahri bisa? Lagi download Ibu. Oh. Mas Bagus Arya Dwi Pangga? Udah bisa Ibu, baru aja bisa. Oke. Jadi yang belum, kalau M. Alip Pabian sudah bisa? Belum, mau lagi dicoba. Syafa Fatima Az-Zahra. Udah bisa, Bu. Nah, sudah bisa. Oke. Baihaqi Mahardika. Sudah, Bu, sudah bisa. Oke. Jadi kebanyakan udah bisa ya. Oke. Ya, ini angkatan berapa ya? 2023. Kelas B. Oke. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih bedanya package sama library? Kadang kan kita nyebut package, kadang kan kita nyebut library. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa eh, mau menyampaikan pendapatnya? Kadang kan saya juga suka ketuker-tuker package ini, library ini gitu. Ada yang bisa, ada yang mau berbicara? Mungkin kalau package itu isinya kan kumpulan fungsi gitu Bu. Kalau Hmm, library itu eh, dipanggil atau memanggil fungsi di R-nya itu untuk mengaktifkan package yang sudah di-download itu. jadi di dalam package itu ada library gitu ya. Iya Ada Ibu. library-nya. Ya, oke. Oke, udah ya. Kemudian kita lanjut nih ke rehabilitasnya. Ini langsung ke ini aja yang CTT. Ini itu skala data. Nih, nah, kalau di rehabilitas tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, itu ada speed half reliability, ada Spearman Brown correction, kemudian ada coefficient alpha Cronbach. Nah, kalau di speed half reliability, ini tipenya ada dua, ada yang alternate, ya ini alternate tadi saya lupa, dan juga random. Nah, kalau yang alternate ini membagi item test secara bergantian ke dalam dua kelompok. Misalnya kelompok satu yang genap, kelompok dua yang ganjil. Nah, kalau yang tipe random ini ya memang secara acak gitu kan. Udah ada yang mencoba didapat hasilnya?
Oh ya, sebelum ke itu kelupaan saya. Library Hem itu di dalamnya terdiri banyak data. Nah, untuk melihat ada data apa saja, ini bisa menggunakan perintah ini. Data dalam kurung package sama dengan hem. Nanti akan muncul nih ada data apa saja. Nah, ini ada data HSQ, SAPA, banyak ada interest. Nah, nanti di sini yang kita gunakan ini data SAPA dan juga data interest. Data SAPA ini eh, berupa tes kemampuan kognitif gitu kan dengan 16 butir soal benar atau salah. Kemudian kalau yang interest ini data survei berisi variabel kemampuan itu minat dan kepribadian gitu gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa coba-coba data yang lain. Di sini ada banyak nih. Ada HSQ, mimik, teacher. Nah, udah diperoleh reabilitasnya jadi 0,758. Artinya apa? Ada yang tahu artinya diperoleh speed half-nya itu nilai reabilitasnya itu 0,758. Artinya Aida Sifa Ul Aliyah. Apa artinya nilai 0,758? Mungkin nilai realitasnya Ibu Ya, nilai 0,723. ini menunjukkan apa? Nilai reliabilitas. Ya, nilai reabilitas itu tadi menunjukkan apa reliabilitas itu? Reliabilitas itu sebentar, Bu. Tingkat konsistensi atau stabilitas suatu instrumen pengukuran ya Bu. Ya, jadi tingkat kekonsistensiannya antara dua tes itu sebesar 0,758 atau 75,8% reliabilitasnya. Kalau menggunakan random juga kurang lebih sama ya. Ini menggunakan alternate atau random ini mungkin tergantung sama tujuannya gitu ya. Alternate ini digunakan kalau mungkin ya kalau ingin hasil yang lebih konsisten gitu. Kemudian bisa direplikasi. Makanya kita gunakan alternate. Kalau yang random mungkin bisa digunakan kalau kita ingin mengacak gitu apakah hasil reliabilitasnya itu stabil pada berbagai pembagian soal. Kemudian kita masuk nih ke kode Spearman-Brown correction, koreksi Spearman. Sama perintahnya dengan speed half, tapi ditambahkan SB-nya di sini, Spearman Brown. Kalau secara default-nya itu false. Tapi di sini kita bisa setting true untuk mendapatkan nilai reliabilitas yang tes penuh gitu. Jadi lebih akurat. Faiz ini perempuan atau laki-laki ya?
Faiz saja, Bu. Fotonya cantik sekali. Oh, begitu. Nggak apa-apa. Penggunaan set sheet di sini teman-teman tahu nggak? Ya, set sheet ini kalau kita running berkali-kali, hasilnya akan tetap seperti itu. Kalau kita setting set sheet-nya 1, 2 gitu. Nah, untuk yang koreksi Sperman, sudah? Ibu, maaf, Hmm. sepertinya buku yang Ibu gunakan berbeda, Ibu. Jadi kami nggak Hmm. bisa mengikuti, Bu. Kalau boleh Oh, bukunya di-share, Bu, linknya. oh, nggak ada ya. Bu Dian belum nge-share yang ini ya? Iya, Ibu, beda, Ibu. Oke, bentar ya, saya share dulu. Ada kok ini yang di nomor 1 ya. Desjardins CD dan Bulut Ok 2018 Handbook of Educational Measurement of Psychometric Using R. Di bab keduanya, ada kan? Ada Iya, Ini Ibu. Ibu, ada, Ibu. ada Ya. kan? Nah, di bab 2, nah ini saya langsung ke yang bagian CTT-nya. Jadi nggak mau bahas yang tentang skala data. Skala data, oke ya berarti. Oke. Oke, silakan. Oke, di bab 2 yang bagian 2.4. Sekarang kita ke reliability 2.4.1. Sudah? Kalau sudah, hasilnya yang koreksi Spearman ini lebih tinggi bukan dari yang speed half? Iya, Ibu, lebih tinggi, Ibu. Ya, jadi dia mengkoreksi kesalahan dari split half. Nah, kemudian kalau kalau kita ingin mengetahui nih eh, seharusnya banyaknya soal itu berapa gitu. Misalnya kita udah pengen nilai reliabilitasnya itu 0,95 R ini ya, 0,95 ini adalah nilai reliabilitas yang kita inginkan gitu. Nah, kemudian R type-nya ini adalah
nilai split half koreksi Spearman yang kita peroleh tadi 0,862. Nah, kalau kita menginginkan nilai reabilitas 0,95 dan nilai reabilitas koreksi Spearman-nya 0,862, ini kira-kira banyaknya soal ini ada berapa ya gitu. Nah, jadi kita menggunakan fungsi ini untuk mengetahui jumlah soal yang seharusnya ketika menginginkan nilai rehabilitasnya sekian dan nilai rehabilitas koreksi Spearman-nya sekian gitu. Nah, menggunakan script ini diperoleh nilai atau seberapa panjang tes atau banyaknya soalnya itu 49 butir soal. Nah, ini kalau kita ubah-ubah lagi ya, coba ya kalau misalnya ini 80 misalnya. Nah, kalau misalnya R-nya kita ubah, ya akan berubah. Berarti panjang soalnya ada 11 gitu. Nah, kemudian masuk ke koefisien alpha Cronbach. Ini kecepatan nggak ya? Masih mengikuti kan ya? Oke. Koefisien alpha Cronbach ini berapa? Berapa didapatnya? 0,841 gitu. Ya, artinya variasi dari skor peserta itu berasal dari skor sejatinya sebesar 0,841 atau true score tadi, skor sejati atau true score-nya. Nah, sedangkan sisanya 15,9%. Ini mirip-mirip dengan interpretasi dari R square dalam regresi, bukan kan? Nah, kalau R square itu kan sebesar sekian persen mampu dijelaskan oleh variabel X, sisanya di luar variabel yang diteliti, gitu kan. Ini kurang lebih mirip. Jadi, artinya apa? Jadi, artinya tes ini cukup konsisten bahwa peserta yang mendapatkan skor tinggi pada beberapa item cenderung juga mendapatkan skor tinggi pada item-item lainnya, gitu. Oke, itu untuk yang split half reliability. Ada yang kesulitan untuk skripnya? Nggak ada yang error ya? Kemudian ada yang mau didiskusikan untuk rehabilitas ini? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke validitas.
validitas ini ada CVR. CVR itu Content Validity Ratio. Jadi mengukur kontennya. Di sini validity. Nah, kalau di buku ini misalnya kita punya observasinya 20. Kemudian NE itu jumlah ahli yang setuju tadi kan 17. Berarti nilai CVR-nya adalah 0,7. Nah, kemudian untuk melihat sejauh mana hasil tes berkorelasi dengan yang lainnya gitu, yang diukur pada waktu tertentu, maka menggunakan concurrent validity. Nah, jadi kita mau menghitung nih korelasi di data interest, kita menggunakan data interest, kemudian ingin melihat korelasi antara vocab, reading, dan senkom. Nah, kalau yang di readability tadi kita menggunakan data SAPA. Yang di validitas ini kita menggunakan data interest. Kenapa? Coba ada yang bisa berpendapat? Kenapa kok berbeda ya gitu data yang kita gunakan? Nicodemus Ateta, ada? Ada nggak nih orangnya? Tadi Niko izin ke toilet, Bu. Oke. Hansen Juliantino, Iya, Ibu. masih mengikuti? Masih, Bu. Kenapa tadi pada reabilitas itu kita menggunakan data SAPA? Terus yang validitas kok menggunakan interest gitu? Kira-kira kenapa? Hansen? Masih kurang paham juga, Ibu. Nggak paham ya? Oke. Jadi emang apa ya? Reabilitas, validitas, dan juga analisis item itu bukan seperti asumsi pada regresi. Kalau regresi linear itu kan ada asumsi-asumsinya, harus normal, harus bebas multikol, harus heteroskedastisitasnya terpenuhi dan semua-semuanya. Jadi kalau di ini reliabilitas, validitas, dan juga analisa item itu bukan sebuah asumsi, tapi adalah komponen-komponennya. Jadi kapan menggunakan reliabilitas, kapan menggunakan validitas, menggunakan analisa item itu tergantung dari data yang kita mau analisis gitu. Tadi pada reliabilitas itu menggunakan data SAPA ya karena emang cocok gitu untuk kita mengukur reliabilitas. Dan nanti juga analisis itemnya juga yang menggunakan data SAPA gitu karena fokusnya pada butir tes gitu. Nah, teman-teman udah sampai mana tadi? Korelasi ini ya?
Korelasi antara vocab dan juga reading ini sebesar 0,80. Kalau dengan Senkom, Senkom itu apa ya? Senkom itu sepertinya singkatan. Bentar. Senkom itu sentence completion. Jadi kemampuan peserta dalam melengkapi kalimat. Oke, udah di pola ya tadi. Nah, reading, korelasi reading dengan Senkom 0,75. Kemudian Senkom dengan vocab 0,81. Jadi korelasinya ini di positif semua. Jadi korelasi yang diperoleh ini korelasi yang positif. Kemudian untuk yang incremental validity, ini untuk mengukur sejauh mana sebuah tes menyumbang informasi tambahan dalam memprediksi suatu kriteria. Jadi di sini kita kayak membuat model linear, regresi linear gitu ya, linear model teacher dengan variabel X-nya itu shockdom dan reading pada data interest. Jadi kita memprediksi teacher dari social domains dan reading. Teacher itu maksudnya oh, nah, ini untuk menampilkan tabel ANOVA-nya. Ini sama persis kan ya, kayak regresi linear. Oke, udah sampai sini? Stop share.
Coba ada yang bisa menginterpretasikan nggak dari output ANOVA-nya? Jadi ini kita punya dua model. Yang pertama kalau kita pakai modelnya hanya variabel shockDOM sebagai prediktor. Kemudian kalau yang model kedua itu kita tambahkan reading gitu. Nah, hasilnya menjadi bagaimana kalau kita bandingkan? Izin jawab Ibu. Boleh? Jadi ketika variabel reading itu ditambahkan ke model, kemampuan model menjelaskan variabel itu, menjelaskan variabel teacher tadi itu naik sekitar 9,1%. Jadi reading itu memberi kontribusi tambahan itu, Bu. Terus kalau dilihat dari, sebentar. Dilihat dari RSS-nya, RSS itu residu sum square. Residu sum square-nya kalau menggunakan shockDOM saja 244,98. Kalau kita tambahkan reading, dia berkurang ya. Jadi dengan menambahkan reading, jadi kita mengurangi error model gitu ya. Jadi intinya kalau kita menambahkan variabel prediktor lain yang mengindikasikan bahwa dia juga mempengaruhi variabel Y-nya, dia juga akan menurunkan si errornya. Tapi nggak selamanya begitu. Kalau yang variabel yang kita masukkan juga kurang apa ya? Maksudnya nggak terlalu berkontribusi gitu terhadap variabel Y-nya, ya bisa jadi malah naik gitu kan. Dalam konsep regresi kan kita ada kadang kita membuang nih variabel-variabel yang nggak penting, misalnya kurang penting gitu, kita bisa kita buang tentunya dengan melalui tahapan-tahapan sebelumnya, nggak bisa langsung semerta-merta langsung dibuang gitu. Nah, materi kali ini tuh nggak banyak, ini udah masuk ke item analisis. Teman-teman udah mencobanya ya sampai tabel ANOVA ini. Nah, kita lanjut ke yang item analisis. Jadi item analisis itu kita menganalisisnya untuk butir soalnya gitu. Nah, bedanya apa ya sama IRT ini? Saya juga belum baca nih. Nah, yang pertama item difficulty untuk melihat mudah atau sulit sih sebuah butir soal tersebut gitu. Nah, ini kita bulatkan ya jadi 3 angka di belakang koma gitu. 3 ini. Nah. Nih. Yang paling besar nilainya itu yang paling sulit. Di sini kalau kita lihat yang paling besar nilainya itu 0,698 ya, reason 16. Reason 16. Nah, ini saya belum terlalu membedah datanya, data si interest. Nanti teman-teman kalau misalnya ada waktu silakan membedah, maksudnya reason 16 itu apa, 17 itu apa gitu. Kemudian yang tersulit berikutnya 0,697, kemudian ada 0,640 gitu yang paling sulit di 4. Kemudian yang paling mudah itu skor yang 0,185 yang rotate 8 gitu. Nah, cara melihatnya seperti itu. Ini untuk melihat tingkat kesulitan dari tiap butir soalnya.
Kemudian masuk nih ke item discrimination index. Untuk ini mengacu pada kemampuan butir soal dalam membedakan peserta tes gitu. Peserta ini kan ada yang kemampuannya tinggi, ada yang kemampuannya rendah gitu. Nah, coba kita running. Nah, hasilnya ini positif semua kan setiap butir soalnya gitu dalam data SAPA. Nah, menunjukkan bahwa semua butir ini berfungsi dengan baik dan tidak memberikan informasi penting mengenai butir mana yang harus dihapus atau dimodifikasi gitu. Jadi emang semua butir soalnya bisa gitu kita ikut sertakan ke dalam soal, nggak perlu ada butir soal yang kita hapus. Oke, ada yang bisa menjelaskan yang iri dari hasil yang diperoleh? Item Reliability Index. Silakan. Gania Madania. Ada? Ada, Ibu. Sudah mencoba yang iri. Sudah baru dicoba. Outputnya gimana? Ada yang bisa berpendapat atau berargumen dari hasil itu?
Tidak ada? Ya, jadi nilainya itu antara 0,19 sampai 0,29 untuk dataset SAPA yang kita gunakan. Oh, ya, nah kalau EV ini sama seperti dengan IRI, tapi dia menggunakan kriteria eksternal gitu. Korelasinya dihitung bukan dengan total skor tes, tapi menggunakan kriteria eksternal. Misalnya ini EV. Another important effect. Oke, sebentar. Saya izin sebentar ya. Ya, jadi sebenarnya pada item analisis ini kita sebenarnya menghitung korelasi-korelasi gitu kan. Kalau yang EV ini korelasinya dengan yang eksternal gitu. Nah, kalau diperoleh misalnya item analisisnya 0,19 gitu kan. Nah, berarti 0,19 itu menunjukkan bahwa seberapa kuat sih item reason 4 misalnya berkorelasi dengan reason 17 gitu tadi ya. Nah, reason 17 ini mungkin kriteria eksternal dibuatnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang distraktor. Nah, distraktor ini untuk jawaban yang salah. Untuk jawaban yang salah. Nah, ada yang bisa bantu saya menjelaskan ini enggak? Nih, saya agak rancu dengan kalimatnya. Ini kan hasil distraktornya.
kita lihat bahwa semua item itu memiliki destruktor yang mendekati 5% atau kurang. Ya, benar 5% atau kurang 0,04. Destruktor mungkin menjadi kandidat untuk direvisi mereka. Satu saja, Mas. Untuk item 1, destruktor ada yang bisa bantu saya nggak? Mungkin teman-teman bahasa Inggrisnya bisa lebih bagus. Jadi memaknai ini gitu, nggak salah. Saya takut salah menyampaikannya. 1, instruktor channel sama item 1. Mendekati 5% setiap suggestion DWA functional value. Berdasarkan hasil di atas, semua item ini memiliki destruktor yang mendekati 5% atau kurang. Gitu kan. Nah, destruktor ini mungkin menjadi kandidat untuk direvisi karena dipilih pada tingkat yang sangat rendah. Sehingga menunjukkan bahwa sebagian besar peserta tes tidak menganggapnya sebagai pilihan yang masuk akal atau layak. Untuk butir 1, semua destruktor berfungsi kurang lebih sama, yaitu masing-masing dipilih sekitar 5%. Sekitar 5%. Yang menunjukkan bahwa semuanya berfungsi dengan baik satu sama lain, dan bahwa butir tersebut terlalu mudah. Maksudnya, ada yang bisa menjelaskan? Untuk item 1, semua destruktor berfungsi kurang lebih sama. Kurang lebih sama, mendekati 5%. Dari sen ini menunjukkan bahwa semuanya berfungsi dengan baik satu sama lain dan bahwa butir tersebut terlalu mudah. Oh, jadi untuk butir 1 itu maksudnya itu adalah soal yang mudah, termasuk mudah gitu ya. Karena
Kalau butir 5, ini kontras dengan butir 5 bahwa ini merupakan soal yang sulit. Dengan jawaban benar lagi adalah opsi 4, item 5. Jadi nilai-nilai ini menunjukkan apa ya? Tingkat kesulitan gitu ya? Nilai-nilai ini. Ini kontra item 5 was not previously item 5. Garis ini kan itemnya, berarti soalnya. Kemudian kolom ini merupakan opsi jawabannya. Soalnya jawabannya A, B, C, D gitu. Sudah 3, 4 gitu. Nah, nilai-nilai ini 0,044 itu artinya peserta memilih opsi 1 gitu. Memilih opsi 1 sebagai distraktor. Jawaban yang salah. Oh, oke. Oh, nilai-nilai ini menunjukkan besarnya, banyaknya peserta yang memilih opsi 1 gitu. Opsi A misalnya, jawaban A. Jawaban A ini salah gitu. Ada sebanyak eh, berapa persen? Sekian persen anak. 40 0 ya. Menunjukkan besarnya persentase peserta yang memilih jawaban A padahal jawaban itu salah gitu untuk soal yang pertama. Kemudian untuk item yang pertama juga yang memilih jawaban B misalnya ada sebesar sekian. Padahal jawaban itu salah gitu. Kemudian juga untuk yang item 1 untuk yang jawaban C misalnya. Oh, yang menjawab ada sekian persen gitu. Padahal jawaban itu salah gitu. Nah, ini yang paling banyak itu 4. Di sini yang ya yang paling benar. Nah, makanya di sini disebutkan bahwa ini kontras dengan item 5. Ya, jadi gitu ya. Jadi yang baris ini merupakan soalnya, soal-soalnya ada item, 6 item, 6 soal misalnya. A, B, C, D ini adalah soal, jawaban soalnya. Misal 1, 2, 3, 4, A, B, C, D gitu. Nah, nilai-nilai ini menunjukkan bahwa banyaknya atau berapa persen sih peserta yang menjawab pada opsi tersebut. Gitu. Pada opsi tersebut gitu. Nah, oke, materi kita mungkin sampai situ ya. Sampai ke item analisis penggunaannya di R gitu. Mungkin ada teman-teman yang ingin kita diskusikan gitu, kita diskusi bersama. Nanti kalau kita nggak ketemu jawabannya untuk kita renungkan bersama-sama minggu depan. Insya Allah saya terangkan kalau misalnya saya belum bisa menjawab saat ini gitu. Atau masih ada yang mencoba-coba? Saya dulu dapat mata kuliah ini sharing sedikit ya. Dapat mata kuliah di S2. Dulu di S2 itu namanya psikometrik. Di dalamnya ada teori respon item. Ya menurut saya mata kuliah ini sulit-sulit
mudah gitu ya. Tergantung kita memahaminya gitu karena kan lebih banyak kata-kata ya. Lebih banyak kata-kata gitu, butir-butir soal gitu berarti. Jadi kita harus paham gitu, memahaminya. Karena sedikit rumus-rumusnya nggak kayak mata kuliah yang lain kayak analisis regresi dan sebagainya gitu. Oke, begitu. Kalau yang jawaban 0,845 ini paling gede. Paling gede ini kenapa? Oh, ini opsi 4 ini adalah jawaban yang benar. Jadi sebanyak 84,5% ini memilih jawaban D benar. Jadi lebih banyak yang menjawab benar. Kemudian yang ini jawaban yang benar. Oke, oke kira-kira gitu. Mungkin ada yang mau kita diskusikan lainnya? Ibu izin bertanya Ya, terkait perkuliahan ke depannya, apakah tetap ibu yang mengampu atau ibu Dian nih, ibu? sebenarnya kalau di awal itu Budian sampai UTS. Namun kemarin Budian itu berhalangan, hari ini Budian berhalangan hadir gitu. Jadi saya diminta nih untuk menggantikan beliau pada pertemuan ini. Nah, untuk pertemuan besok dan sampai UTS sepertinya masih Budian kecuali kalau Budian berhalangan hadir gitu. Ya. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Jadi saya juga mohon maaf kalau misalnya persiapan mengajarnya masih kurang karena emang kemudian meminta menggantikan, jadi saya kurang persiapan gitu. Nanti lah ya, di pertemuan selanjutnya akan saya perbaikin gitu. Mungkin ya untuk penutup ada yang bisa bagian item analisis ini apa sih bedanya item difficulty, item discrimination index, item apa lagi? Discrimination, kemudian ada item reliability index dan juga EV, item validity index. Silakan kalau ada yang mau apa ya menyampaikan pendapatnya.
Ada? Ini pada ada orangnya nggak ya? Yang nggak on cam. Septiani Amalia Wulandari. Iya, Ibu. Ada? Lagi di mana Septiani? Lagi di perpus, Ibu. Oh, di perpus kuliahnya. Bisa sampaikan pendapatnya mengenai yang item analisis tadi, apa sih item difficulty, item discrimination, bedanya itu apa sih, item reliability index, dan sampai ke tadi distractor. Ibu, maaf saya di Azara ya, Bu. Soalnya kayaknya sinyalnya kurang bagus. Oke, Azara di mana? Suara saya terdengar tidak? Terdengar. Azara lagi di mana? Bu, ini saya tadi Septiani, tapi sinyal di perpus kayaknya jelek, jadinya saya di device-nya Zahra. Oh, kalian lagi bersebelahan. Ya, Ibu. Oke. Gimana? Kalau yang item di multi tadi untuk mengukur kesulitan item. Terus Hmm. kalau discrimination itu buat membedakan. Hmm. Terus kalau yang Bedakan reliability index itu dengan discrimination tadi. bedakan si item, bedakan itemnya itu, Bu. Hmm. Jadi item discrimination itu untuk membedakan peserta yang kemampuan tinggi atau pandai juga yang kurang pandai gitu. Jadi kemampuan soalnya kalau soal A dikerjakan dengan peserta yang pandai, kita bandingkan dengan yang dikerjakan oleh peserta yang kurang pandai misalnya gitu. Jadi yang membedakan itu pesertanya ya, bukan item soalnya. Gitu. Oke, lanjut. Eh, yang item reliability index. Validity itu buat ukur seberapa valid itemnya. Hmm. Terus yang Soal terakhir itu di distractor analysis itu kalau di pilihan ganda dia ngecek fungsinya tuh berfungsi dengan baik atau enggak kayak gitu. Jadi dia berfokus pada jawaban yang salah. Ya, Oke. Ada yang lain? Kemudian tadi materinya apa? Yang ini deh, yang reliabilitas. Apa bedanya speed half, reliability, Spearman correction, sama koefisien Alpha-Cronbach? Kalau di prakteknya apa bedanya? Sistem kerjanya bagaimana? Muhammad Al-Farizi. Ada lagi menyimak nggak? Silakan, apa? Untuk yang reliability, tadi kan udah praktek di R-nya. Kalau split half tuh bagaimana? Spearman correction itu gimana? Koefisien alpha Cronbach itu gimana gitu? Apa bedanya?
Muhammad Al-Farizi. Panggilannya siapa? Al-Farizi. Ah, easy Bu, easy. Easy. Gimana easy? Sangat easy kan? Ini berkurang nih pesertanya. Oke, nggak apa-apa. Gimana Izzy? Tadi bedanya yang kata split half reliability sama koreksi Spearman-Brown ya Bu? Ya, dan alpha koefisien alpha Cronbach yang ya ketiga itu untuk yang reliabilitas. Kalau tadi yang saya catat sih, kalau misalkan split half reliability itu buat membagi tes menjadi dua bagian yang setara Bu. Jadi Ya, menghitung skor total pada masing-masing bagian lalu mengkorelasiinnya. ya. Terus kalau di R-nya itu ada tipenya ada apa saja yang split half? Ada dua, alternate dan random. Ya kalau random ya secara acak gitu kita ngebaginya gitu. Kalau yang alternate kita bagi secara bergantian ke dalam dua kelompok. Oke, selanjutnya yang Spearman Brown. Bentar, ganti orang deh. Terima kasih ya Izzy. Terus Dery Azhar. Iya, Ibu. Kalau saya ingat sih tadi yang saya highlight tuh di poin kalau Spearman tuh buat ngoreksi yang split half-nya ya, Bu. Itu ngoreksi split half karena dia bias ya. Kalau dari hasil di R juga tadi hasilnya lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih tinggi ya, Bu, kalau nggak salah. Ya, lebih tinggi harusnya emang. Kalau dia Iya, mengkoreksi berarti kan dia memperbaikin kan, memperbaiki dari speed half. Ya harusnya lebih tinggi gitu. Tadi kalau nggak salah 0,8-an ya. Nah, iya, ya, Bu. kemudian oke, terima kasih. Untuk yang koefisien alpha branch itu Oki Ramadan Pramono. Dipanggil siapa? Oki. Oki. Iya Ibu, oke Ibu. Kalau yang silakan yang koefisien alpha Cronbach itu seperti apa? Gimana Oki? Kenapa Ibu? Kurang kedengaran tadi suaranya. Oh, kalau koefisien alpha Cronbach itu bagaimana ya? Tadi kan udah teman-teman ada yang menjelaskan tentang speed half tadi. Ada yang si Izzy tadi yang koreksi Spearman. Nah, kalau yang koefisien alpha itu kayak gimana? Yang merepresentasikan rata-rata kayaknya kalau nggak salah. Ya, oke. Jadi dia itu yang lebih istilahnya dia itu menyempurnakan yang split dan koreksi Spearman. Oke. Hari ini kalian full kuliah online atau enggak? Online Bu. Online semua ya. Iya, 2023 berarti semester 5. iya Ibu. Semester 5 itu udah mulai nyusun skripsi belum? Belum Ibu. Belum ya? Oh iya. PKL dulu ya? Iya, PKL dulu Bu. PKL dulu. Oke. Saya manggil-manggil tadi sekalian perkenalan, soalnya kita kan belum pernah ketemu.
nggak apa-apa. Oke. Oke, mungkin itu materi kita hari ini ya, masih setengah 12. Kalau nggak ada yang ingin didiskusikan, kita cukupkan. Oke, sebelum kita cukupkan, saya mau tanya, teman-teman, kalau di perkuliahan itu menggunakan softwarenya R saja atau ada yang lain? Kebanyakan menggunakan R, Ibu, tapi di mata kuliah tertentu ada yang menggunakan Python juga, Ibu. Itu ya, pengantar data science ya. Iya, betul, Ibu. Terus kalau SPSS pakai nggak? Kalau SPS sebenarnya tidak, Ibu, tapi waktu itu pernah pakai Minitab, Ibu. Oke, berarti teman-teman udah terbiasa ya menggunakan software yang berbasis coding, R ataupun Python. Mungkin saya mau cerita sedikit ya di bagian penutup gitu, di luar konteks materi. Nah, jadi teman-teman ini kan udah semester 5. Sebentar lagi lulus ya, setahun lagi, kalau setahun 2 tahun lagi ya. Insya Allah lulusnya bareng-bareng ya. Nah, di dunia pekerja, di luar lingkungan kampus, itu kemampuan teman-teman dalam mengoperasikan software berbasis coding seperti R atau Python itu sangat dibutuhkan gitu. Apalagi kan profil lulusan prodi kita itu menjadi data analis, menjadi data scientist, menjadi apa? Menjadi peneliti gitu kan. Apalagi kalau teman-teman nanti menjadi data scientist atau data analis. Data scientist atau data analis itu sekarang banyak banget peminatnya karena dia termasuk seksis job gitu kan ya. Jadi di dunia di lapangan pekerjaan ketika teman-teman mendaftar pekerjaan sebagai data scientist misalnya. Nah, lawan teman-teman itu bukan hanya anak-anak statistika loh kalau di luar sana itu. Prodi-prodi lain juga eh, eh, banyak gitu peminatnya sebagai data scientist. Nah, apalagi sekarang banyak banget kursus-kursus yang menyediakan kursus data scientist selama 3 sampai 6 bulan misalnya. Jaminannya apa? Jaminannya diterima kerja gitu kan. Banyak banget gitu. Nah, jadi teman-teman sebagai anak statistik itu harus mempunyai value yang lebih daripada anak-anak yang bukan dari statistika gitu. Masa kita udah kuliah 4 tahun tapi job data scientist kita diambil dengan yang prodi lain gitu, yang mengikuti kursus 6 bulan gitu. Jadi teman-teman harus mempunyai kemampuan yang lebih misalnya dalam memberikan insight kepada stakeholder dengan berbasis statistika supaya lebih akurat seperti itu. Nah, pengalaman saya, ada teman saya juga sedang kursus data scientist. Beliau itu bukan produk. Maaf ya, saya terkeluar ya. Iya Ibu, tadi terputus jaringan Ibu. Jadi intinya seperti itu. Teman-teman harus mempunyai nilai lebih nanti di dunia kerja gitu. Karena pasti saingannya yakinlah bukan hanya anak statistika saja. Oke, saya dulu sebelum menjadi dosen di UNJ juga sebagai data scientist gitu kan. Nah,
pada saat itu saya hanya seorang diri gitu jadi data scientist. Nah, selebihnya itu orang-orang non non statistik gitu yang background pengetahuannya. Jadi melihat saya melakukan coding di Python gitu mereka jadi tertarik. Akhirnya mereka ada beberapa yang mengikuti kursus-kursus data science gitu. Tapi ya mereka kadang kan di bagian statistiknya itu mereka bingung gitu masih hipotesis ini bagaimana. Nah, teman-teman sebagai alumni statistika nantinya kan udah dibekali nih 4 tahun materi statistika. Diharapkan nanti di dunia kerja bisa lebih unggul bidang statistikanya mau jadi data analis, data scientist gitu ya. Mungkin itu sharing pengalaman saya aja. Dan oh ya, dan juga terkadang kita lupa nih sebagai orang statistik tuh susah gitu membahasakan gitu. Membahasakan, menginterpretasikan output statistiknya gitu. Kalau kita mau presentasi kepada atasan, atasannya kan ini belum tentu orang statistik gitu kan. Nah, membahasakannya itu gimana gitu. Jadi kita harus belajar juga bagaimana sih cara mengkomunikasikan bahasa statistik kepada orang-orang yang background ilmunya bukan statistik. Mungkin kalau kita sesama sesama statistik ya biasa aja ngomongin standar deviasinya sekian, ini sekian sekian. Nah, variasi sekian misalnya. Nah, tapi kalau orang yang non backgroundnya bukan statistik itu bertanya-tanya gitu. Contohnya saya juga lama banget waktu itu ngejelasin standar deviasi, ngejelasin variansi gitu. Akhirnya ya saya belajar gitu. Gimana sih bahasa sederhananya gitu. Kalau kata dosen saya dulu, kalau orang statistik itu harus bisa membahasakan bahasa statistik sebagai bahasa yang membumi gitu. Jadi orang yang di luar statistik nggak bingung gitu ketika kita jelaskan. Oke. Ya, mungkin itu teman-teman. Mungkin udah ada yang berminat nggak pekerjaan data scientist, data analis di sini? Atau udah ada yang ikut kursus? Nggak ya. Nah, kalau ada kursus-kursus boleh diikutin gitu. Kayak banyak kok sekarang ada yang mini course di apa ya? Itu gratis seminggu aja tapi gratisnya. Nanti dapat sertifikat gitu-gitu. Nah, jadi kemampuan coding teman-teman menggunakan software yang berbasis coding ini nanti sangat membantu sekali gitu kalau di dunia kerja. Oke, mungkin itu saja. Nggak ada yang mau kita bahas lagi, ada yang didiskusikan. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadiran, atas partisipasinya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat. Kalau nanti ada yang bingung, boleh ditanyakan di chat. Misalnya teman-teman belajar ulang lagi nih, ini gimana ya, ini gimana, boleh ya. Nanti bisa tanya saya melalui di grup ataupun Japri juga boleh. Oke, terima kasih ya, tetap semangat. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Terima ya, Bu. kasih, Ibu. Seperti Oke, Ibu. saya